Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini, kita akan belajar Pendidikan Agama Islam kelas 5, bab 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada pertemuan sebelumnya, sudah kita bahas mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Dan untuk pertemuan kedua ini, kita akan belajar kitab-kitab suci Allah dan nama-nama Rasul yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitab kepada Rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi atau Rasulnya adalah Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sekarang, ikutilah pembahasan kitab-kitab suci tersebut. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani atau Suryani. Di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Kitab Taurat terkenal dengan istilah Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan itu adalah sebagai berikut. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. 2. Selain Allah, tidak boleh disembah, termasuk berhala-berhala atau patung-patung. 3. Tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu, hari Sabtu harus disucikan. Di lingkungan umat Yahudi, hari Sabtu dikenal dengan sebutan hari Sabat. 5. Harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. 6. Dilarang membunuh sesama manusia. 7. Dilarang berzina. 8. Dilarang mencuri. 9. Tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. 10. Dilarang mengambil istri orang. Dari 10 perintah Tuhan yang terkandung dalam kitab Taurat itu, hampir sama dengan sebagian perintah Al-Quran, kecuali 1 perintah, yakni menghormati hari Sabat, hari Sabtu. Berkaitan tentang hari Sabat itu terdapat kisah sebagai berikut. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau mengambil janji kaumnya, umat Yahudi, untuk menyisihkan waktu guna beribadah kepada Allah. Dan waktu yang disepakati adalah hari Sabtu. Pada hari Sabtu, umat Yahudi hanya beribadah kepada Allah. Segala aktivitas selain ibadah harus dihentikan, misalnya berdagang dan berburu ikan. Setelah kesepakatan itu disetujui, hari Sabtu mereka gunakan sebagai hari untuk beribadah. Seluruh umat Yahudi berbondong-bondong ke sinagog, tempat ibadah kaum Yahudi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat umat Yahudi rajin beribadah, Allah menguji mereka. Atas kehendak Allah, setiap hari Sabtu ikan-ikan keluar dari dasar laut. Ikan-ikan itu menampakkan diri di permukaan air laut. Hal itu menggoda iman kaum Yahudi. Kaum Yahudi akhirnya banyak yang tergoda, sehingga melanggar kesepakatan. Setiap Sabtu, kaum Yahudi tidak lagi beribadah kepada Allah. Tetapi mereka berbondong-bondong menangkap ikan di laut. Kaum Yahudi tidak peduli dengan janji yang telah mereka sepakati dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketaatan kaum Yahudi kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak berlangsung lama. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam berusaha mengingatkan kaum Yahudi tentang janji dan kesepakatan yang telah mereka buat. Peringatan Nabi Musa alaihissalam itu diabaikan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi bahkan mengejek dan mengolok-olok Nabi Musa alaihissalam. Akibat mereka mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya serta melanggar janji. Allah menghukum mereka dengan mengubah wujud kepala mereka menjadi kera yang hina. Sebagaimana firman Allah
Dalam surat Al-Baqarah ayat 65-66. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Artinya, dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka, kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Beliau ditugaskan hanya untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam dibekali Allah kitab Injil. Kitab Injil merupakan penyempurna kitab Taurat. Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Misalnya hari Sabat, yang biasanya dipergunakan untuk beribadah, telah mereka selewengkan menjadi hari untuk berpesta pora dan hari memuaskan hawa nafsu. 4. Kitab Al-Quran. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Quran masih terjamin keasliannya, tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya. Al-Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan pada abad 6 Masehi saat beliau berumur 40 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat menyendiri di Gua Hiro. Setelah Nabi Muhammad SAW berkholwat beberapa hari di Gua Hiro, Allah memberikan petunjuknya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut Nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz, dan 6.236 ayat. Ada yang berpendapat 6.666 ayat. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Selain 4 kitab suci tersebut, Allah menurunkan beberapa suhuf, lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah. Perhatikanlah tabel para nabi yang menerima suhuf.
Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Selamat belajar di rumah dengan rajin dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.